Oke, kita lanjut ya gitu. Sampai Hmm, yang pembahasan yang sebelumnya, aku kasih kesimpulan basic dulu. Satu, iya. ya, pelajari ulang apa yang udah kamu dapat, baik itu dari pengalaman kerja sambil sekolah, pendidikan Heeh, SMA, atau kuliah kamu. iya. Mau nggak mau, kamu akan menjadi orang yang dianggap menguasai semua yang kamu tulis di CV. Ibaratnya, kalau nggak nanya sama orang jurusan ini, nanya sama siapa? Kalau nggak nanya sama orang yang pernah punya pengalaman ini, ya sama siapa? Itulah Mm-mm. kenapa lowongan kerja ada kualifikasi. Pendidikan minimal ini, punya ini, punya ini, punya ini. Nah, itu sudah kamu tunjukkan secara tertulis, secara Mm-mm. PD di tulisan. Nah, kita berharap ada hal yang lebih dari itu saat di interview. Nah, silahkan tunjukkan. Di sini aku belum tahu secara detail gitu ya, terkait dengan apa yang bikin kamu kurang pede di situ. Mungkin bisa karena belum terbiasa ditanyai pertanyaan Hmm. tersebut, ada di situasi tersebut, atau mungkin udah lama nggak ada di situasi tersebut, gitu. Atau mungkin ada materi-materi yang kamu lupa, kamu gini, gini, gini gitu ya, yang memang kurang kamu kembangkan dan lain-lain nggak masalah. Itu udah di masa lalu, nggak usah dipermasalahkan gitu ya. Yang jelas sekarang udah sadar nih gitu ibaratnya. Anggap aja 3 interview kemarin itu ibaratnya ngejedotin kamu biar sadar gitu kan. Gitu ya. Kalau orang udah sadar, akhirnya apa? Mm-mm. Yuk kita gerak lagi. Nah, tips dari aku adalah sekarang kamu harus mengatur satu, time management kamu dulu. Manage waktu kamu dengan baik. Kamu punya waktu Mm. 24 jam. Iseng aja kamu tulis-tulis di kertas nggak apa-apa. Kamu punya waktu 24 jam. Mm. Dikurangi waktu tidur. Dikurangi waktu beres-beres rumah. Dikurangi waktu ngurus keluarga, anak, dan semuanya. Kurangin waktu isoma, olahraga, dan lain-lain. Coba kamu jawab pertanyaan ini dalam hati aja atau nanti ditulis gitu ya. Sehari itu sebenarnya kamu tuh punya waktu kosong untuk hal produktif tuh berapa jam? Dengan kesibukan Hmm. kamu sekarang, nggak usah dijawab. Misalkan, aku kasih angka aja, gitu ya. Misalkan aku tuh ada waktu kosong tuh paling cuma 4 jam. 1 jam pagi, 1 jam siang, 1 jam sore, 1 jam malam, misal. Gitu ya. Betul, Gitu, betul. misalkan kayak begitu. Nah, kalau kamu sudah tahu nih, mau weekend, weekday, kamu, oh aku sebenarnya ada waktu total tuh kosong tuh 4 jam. Gitu. Nah, sekarang tinggal kamu atur sebagian waktumu kamu gunakan untuk lamar kerja. Sebagian waktumu kamu gunakan untuk pengembangan diri. Oke? Lamar kerja itu mulai apa tadi? Yang kamu bilang ngirim-ngirim lamaran ke katakanlah tadi kan kamu nyebut ada 5 channel, 5 platform. Lakukan itu dulu terus. Oke? Karena tanpa perlu aku koreksi sampai kamu udah ada panggilan sampai ke interview, artinya yang kamu lakukan udah bagus. Paling nanti tinggal aku detailin lagi aja gitu ya. Itu lakuin aja. Ada satu porsi yang kedua adalah untuk pengembangan diri. Pengembangan diri ini aku saranin yang harus kamu lakukan adalah pahami, baca ulang ya terkait ya pelajaran atau mata kuliah yang kamu pernah tempuh waktu kuliah atau waktu SMA gitu. Itu dulu ya, diingat-ingat, dilatih lagi. Terus yang selanjutnya apa? Belajar pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di interview. Coba biasakan kamu familiar dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau bingung cari sumbernya nanti di YouTube kok ada di playlist tuh, playlist tes interview. Dengerin satu-satu gitu sambil ngapain gitu, pahami. Karena namanya interview itu ngobrol, bukan kuis, bukan yang tanya, jawab, ganti pertanyaan selanjutnya, bukan kayak gitu. Juga bukan interogasi, satu orang nanya, terus satu orang ngerasa tertekan gitu kan. Jadi kamu memang di situ bener ngobrol dan enjoy di situ dan secara nggak langsung di situ kamu lagi menjual kemampuan diri kayak gitu. Ya, familiar dengan itu. Nanti sambil jalan tadi gitu ya, kamu coba evaluasi performa kamu. Evaluasinya apa? Soal CV atau lamaran mungkin dicek, aku seminggu udah ngirim sekian, berapa yang udah respon, berapa yang belum. Yang udah respon,
berapa yang responnya itu panggilan ke tahap selanjutnya, berapa yang responnya itu cuma mengunjungi, download, melihat gitu-gitu doang, ya kan? Atau yang responnya langsung nolak, mohon maaf, Anda nggak cocok, mohon maaf, Anda belum dapat lanjut dan lain-lain, gitu. Terus yang udah kirim lamaran terus nggak ngerespon nih gimana nih? Mau aku apain nih? Gitu. Mau aku tunggu? Mau aku follow up, cari mungkin HRD-nya di LinkedIn, terus aku kenalan, connect gitu, atau mau ngapain gitu. Udah ada kayak gitu kan. Itu yang harus kamu evaluasi. Evaluasi soal belajar atau pengembangan diri dari apa? Ya mungkin kamu coba ngelatih-ngelatih diri tadi. Jadi atau simulasi sama aku atau sama orang siapa, latihan interview gitu. Nggak apa-apa, nanti kita zoom-zoom tahap selanjutnya. Banyak kok teman-teman yang zoom sama aku berkali-kali tuh bertahap. Jadi ini interview, habis itu zoom soal platform, habis itu zoom CV, platform terus interview itu nggak apa-apa. Nanti kita susun waktu aja gitu. Tapi dari itu semua, selain tadi kamu bikin time management tadi, kan kamu misalkan udah tahu ya, oh 4 jam ini. Ini terserah kamu bagi waktunya 4 jam itu gimana. Mau 50-50, 2 jam ngelamar kerja, 2 jam pengembangan diri, boleh. 3 jam ngelamar kerja, 1 jam pengembangan diri, boleh. Yang penting jangan sampai sehari itu kamu cuma ngelamar kerja aja, nggak ada belajarnya. Juga jangan sampai sehari kamu belajar aja. Karena takutnya kalau kamu sehari belajar aja, nggak ngelamar kerja, di hari itu muncul loker yang cocok buat kamu. Gitu. Nah, kalau sehari ini kamu cuma lama kerja aja, tapi kamu nggak belajar, barangkali nggak lama lagi akan ada tes yang membutuhkan ilmu-ilmu yang kamu lagi lupa gitu. Udah nggak sempat lagi untuk kamu pelajari. Makanya tadi harus 2 tadi. Sehari itu harus sibuknya di situ. Ini tanpa mengabaikan kegiatan kamu di rumah ya, tanpa mengganggu waktu tidur, ngurus rumah, kayak gitu. Itu dulu. Nah, tadi selain aku minta kamu nulis-nulis terkait dengan jadwal ini, aku juga pengen kamu coba iseng tulis-tulis dulu terkait dengan apa? Kamu tuh pengen kerja jadi apa? Misalkan nih, kamu tulis aja di kertas ya. Aku tuh pengen profesi tuh ini, ini. Tulis aja terserah, berapanya itu terserah. Ya. Habis itu, misalkan ada profesi A, kamu cari di internet, atau kamu udah kebiasa lihat lokernya. Profesi A atau jabatan A atau role A ini, dia tuh butuh kualifikasinya tuh apa aja. Gitu kan. Untuk kualifikasi ini, ya, kamu golongkan jadi 3. Mana yang kamu udah bisa, paham secara dan mahir gitu ya. Paham, bisa, mahir gitu. Mana yang paham, bisa, tapi belum lancar. Mana yang aku malah nggak tahu, aku malah belum pernah. Padahal ini dibutuhkan untuk posisi ini. Gitu. Sehingga nanti kalau apa yang udah bisa, kuasai, paham, pastikan itu tertulis di CV. Apa yang udah bisa, kuasai, tapi belum lancar, udah tertulis di CV, tapi sambil dilancarin. Di kapan? Ya, di waktu kamu untuk pengembangan diri tadi. Nah, sambil tadi ada yang, aku tahu posisi ini tuh butuh bisa, ini, tapi aku belum bisa. Nah, itu adalah sebagai jadwal kamu untuk belajar tadi di pengembangan. Jadi akhirnya ya sambil ngelamar kerja tuh kamu tahu apa yang harus dikuatin di kamu. Pasti akan semacam itu. Coba dievaluasi juga profesi-profesi lain. Apa yang kamu udah bisa dan mahir, apa yang kamu udah bisa tapi belum lancar, apa yang kamu belum bisa padahal dibutuhin sama posisi tersebut. Sehingga kamu nggak stres gagal di tahap yang sama karena alasan yang sama. Kok ditanya Excel mulu, ya wajar lah daftar admin gitu. Secara simpel aku bakal bilang gitu. Wajar lah daftar admin. Kalau daftar jadi yang lain ya yang ditanya yang lain gitu. Ya kan? Gitu ibaratnya gitu. Misalkan tadi aku jadi daftar staff admin. Cari di internet kualifikasi staff admin gitu. Admin kan macam-macam kamu. Aku nggak tahu nanti admin proyek, admin gudang, admin sales, admin finance, admin gudang, semua gitu. Browsing dulu secara umum admin apa gitu kan. Terus kualifikasi admin tuh kayak gimana sih? Terus software yang harus dikuasai seorang admin. Oh, Microsoft Office, Excel khususnya. Formula Excel untuk admin apa aja gitu. Misalkan sedetail itu. Mana yang kamu bisa dan kuasai. Mana yang kamu udah bisa, udah dikuasai tapi belum lancar, dilatih. Mana yang kamu malah baru dengar, oh admin itu ternyata harus bisa ini. Aku malah baru tahu ini, aku malah nggak bisa. Nah, itu sambil dipelajari. Jadi nggak jauh gitu antara yang kita ingin dan yang kita bisa.
Kalau yang kita ingin dan kita bisa itu jauh cuma sekedar aku pengen jadi ini, tapi nggak diikuti dengan kemampuan itu ya nanti stres sendiri kan. Cuma ngejar mulu tapi gagal di tempat yang sama aja gitu. Ya kan? Kayak gitu dan itu Mm-mm. harus rutin. Nah, begitu nanti kamu lakuin ini secara rutin, pasti kan kemampuan kamu kan udah bertambah nih. Nah, tinggal Iya. sekarang cara penyampaiannya. Ibarat tadi kan memperkaya ya, mengingat apa yang udah dipelajari, melatih apa yang udah bisa belum lancar, belajar yang sama sekali nggak tahu, Mm. itu kan memperkaya sini nih misal. Nah, sekarang tinggal gimana caranya kalau keluar lewat mulut, lewat gerakan, lewat ekspresi, itu meyakinkan. Jadi bahasaku adalah belajar gimana caranya pada saat interview itu kamu yakin dan meyakinkan. Cara menyampaikannya itu kayak orang yang yakin dan cara kamu menjawab dan isi-isinya itu meyakinkan kita bahwa kamu adalah yang terbaik di antara yang baik-baik gitu. Itu harus dilatih. Cara melatihnya nggak cuma sekedar baca, 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 harus praktek. Interview itu kan tetap praktek ya, kayak gitu kan. Iya. Interview itu tetap praktek gitu. Jadi mau nggak mau harus ningkatin jam terbang. Nah, ningkatin jam terbang atau praktek ini nggak harus ada temennya. Masing-masing Mm-mm. orang bisa menyesuaikan diri dengan aktivitas atau kesibukan dia saat ini. Gara-gara kamu sekarang masih semacam ini, oh aku jadi nggak bisa ketemu sama orang, ya udah belajarnya online. Oh aku belajar sendiri, kamu record, kamu rekam, terus kirim ke temen, minta pendapat dong kalau aku jawabnya gini gimana gimana gitu. Setiap Mhm. orang pasti akan punya cara. Nah itu yang nanti kalau kamu konsisten akan membaik, 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 pede, 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 pede gitu. Dan hasilnya aku yakin pasti akan berubah. Kenapa? Karena yang aku omongin ini dilakuin sama banyak orang, termasuk dilakuin sama aku. Gitu. Melatihnya tuh ke arah sana. Ingat ya, fokusnya inti dari semua usaha ini adalah belajar cara menyampaikan kemampuan diri dengan yakin dan meyakinkan. Di level CV yang tertulis, ya, kamu tuh udah nulis dengan bahasa orang yang yakin dan meyakinkan. Akhirnya kita yakin untuk memberimu kesempatan ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang tantangan kamu adalah gimana caranya kamu bisa menunjukkan secara yakin pada saat interview dan bisa meyakinkan kita bahwa kamu adalah kandidat terbaik. Gitu sih. Intinya dilatih ya antara topiknya, materinya, informasinya, dan kemampuan komunikasinya. Apakah ini masalahnya terkait bahasa Inggris? Enggak. Nih aku mau balik nih, callback ya. Dari tadi aku nggak bahas bahasa Inggris kan? Enggak. Iya, dari tadi aku nggak bahas CV kan? Enggak. Karena masalah kamu bukan di situ. Ibaratnya tuh kamu masalahnya tuh ban bocor, ngapain aku mikirin ini bensin begini, gitu. Ini lampu sen kamu gini. Enggak, itu entar dulu. Ini masalah utama tuh motormu nggak bisa jalan nih, angin nggak bisa masuk nih gitu-gitu. Ibaratnya, oh, ayolah, errornya di mana, kendalanya di mana, fokusnya di situ. Jangan dikit-dikit CV di otak-atik. CV di otak-atik, kemampuan komunikasimu nggak berubah, ya kan? Gitu. Iya. Apalagi tadi, gitu. Kenapa kok aku bisa nebak? Emang aku bisa nebak kamu? Enggak. Karena tadi aku bilang, ada nggak pertanyaan yang sama dan berulang di perusahaan yang lain? Ada. Ya ini kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kamu bukan orang pertama yang ngalamin ini. Udah banyak orang yang ngalamin itu. Aku juga pernah. Dan mereka juga udah survive terkait hal ini. Udah menangani itu. Gitu kan. Nah ini sekarang giliran kamu mempraktekkan apa yang mereka ini udah lakukan. Success story-nya mereka tuh tinggal Mm. diulang di kamu gitu. Dan aku yakin bisa. Karena udah banyak sekali orang yang sudah melakukan itu. Nanti sambil Mm. jalan di sesi detail, sesi-sesi selanjutnya tetap pokoknya aku ajarin. Selama kamu masih ada di grup loker aja. Gitu ya, oke? Sementara itu dulu Oke. dari sesi general. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain mungkin? Panjang banget loh ini, 2 sesi. Satu pertanyaan 2 sesi ya gitu. Gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena memang kamu butuhnya di situ. Aku nggak ngeliat yang lain. Ada nggak pertanyaan lain yang selain soal skill mungkin saat interview yang kamu nggak yakin? eh Sebenarnya ya, ya itu tadi karena lupa kali ya, karena udah lama juga nggak makan bangku sekolah karena daring kan, COVID, kuliah tuh udah tiba-tiba, lulus gitu. Kaget juga sih. Kurang interaksi juga karena kerja terus pulang, kerja terus pulang gitu. Jadi kayak kurang interaksi sama yang lain gitu. Selama ini sih kayaknya cuma itu aja ya karena
review CV ini aku juga belajar gitu. Bukan belajar untuk aku doang, karena di satu sisi aku jadi ibu rumah tangga. Aku di sini open jasa CV juga gitu. Dan yang alhamdulillahnya orang yang bikin di aku tuh nggak tahu ya karena rezeki mereka mungkin atau karena interview mereka nggak tahu karena desain aku juga gitu nggak ngerti juga tapi mereka ada yang kepanggil ada yang udah kerja sampai sekarang ya ya sama juga kayak gitu. Nah aku tuh kemarin yang ngirim tadi tuh kan ATS tuh baru aku rombak 2 hari yang lalu. Kemarin aku bikin CV itu yang desain bukan yang ATS. Nah itu aku nyoba yang ATS-nya siapa tahu kepanggil lah gitu. Yang aku rombak tuh yang desain bukan yang ATS gitu. Oke, Jadi oke, aku nyoba. oke. Ini menit keberapa ya? Di menit ke sekarang aku terkejut guys. Aku baru tahu kalau yang aku review tuh orang yang suka review gitu ya. Gitu ya. Wow. Wow, aku nggak tahu beneran aku nggak tahu serius. Aku mau nanya itu dong. Serius. Wow, luar Kemarin biasa. aku pernah WA ya, aku pernah WA, aku pengen dong review, maksud gua, aku pengen dong maksudnya Bapak review CV yang aku buat itu review temenku gitu. Ternyata Bapak mintanya CV aku, sedangkan aku belum belum perpanjang SCK, belum segala macem. Kataku, ah ntar aja deh reviewnya kalau aku udah siap buat Oke, kerja. oke, Jadi aku oke. tuh selama ini cuma belajar desain, 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 dan desain. Oke, ya aku tegasin di sini juga ya bahwa bagi siapapun yang berminat untuk aku review CV-nya harus yang bersangkutan Mm-mm. dan harus ada di grup Oh, locker. Nanti apa mm-mm, benar. bedanya aku nge-review orang di grup locker sama enggak ada bedanya gitu. Iya, Aku benar, benar. ibaratnya tugasku tuh bukan ngebenerin CV orang seluruh dunia gitu. Aku tuh pengen Iya. berbagi dengan cakupan tangan yang memang aku mampu. Kalau aku mampunya ngelola segini daripada yang lain nggak kepegang, mending yang ada aku bantu sampai dengan jago. Nanti satu orang ini akan ngehandle ribuan orang. Satu orang ini akhirnya mampu. Ah, aku mending kayak gitu sih. Aku tipenya kayak Ah, gitu. Nah, ya. ternyata setelah dibuat CV-nya semacam ini akhirnya malah jadi ada ilmu baru ya. Jadi pertama aku kaget. Oke, yang pertama kaget. Oh ya, aku sekarang inget ya, waktu itu kan yang aku tolak itu kamu ngirim CV itu ya. Jadi kaget karena baru inget lagi gitu setelah sekian sekian jadwal Lama. ternyata, oh ini Mhm. orangnya kamu ternyata aku lupa ya saking banyaknya gitu ya aku review gitu. Mmm, Itu. mhm. Yang kedua adalah akhirnya jadi aku nggak tahu ya, memang sejak awal kamu udah tahu atau enggak gitu. Karena aku mikirnya gini, kalau memang sejak awal kamu tahu ada kendala, mungkin waktu kamu hubungin aku tuh kayak, "Kak, aku pengen bikin simulasi interview dong." "Oh, kendalanya di interview nih," gitu. Cuman waktu itu aku inget di chat kamu itu ngomongnya soal CV gitu, ya kan. Jadi Ah, aku nggak tahu nih soal masalah interview, tapi buat aku nih, oke kamu nggak ada kendala makanya aku bilang CV-nya oke-oke aja nih, aku ngapain bahas CV gitu. Jadi akhirnya ya udah kejawab di sini, bahwa untuk kamu sendiri mungkin karena kamu sibuk ngurus nah ini sekarang ada tantangan lagi, kamu ngeluangin waktu untuk review CV orang, jangan sampai itu menurunkan kualitas kamu sendiri, oke? Nah, kamu kehabisan mhm. waktu ya, misalkan ada momen pasti kamu nggak nge-review, nggak terlalu sibuk, mungkin ada. Tapi kalau lagi overload, ada gitu. Karena aku berarti kan yang kamu lakuin sama kayak yang aku lakuin, walaupun aku nggak tahu skalanya, gitu kan. Aku tuh tetep loh nge-review Nah, maksudnya kayak misalkan ah, misalkan ya kan, bikin. misalkan Aku kayak bikin loh, bukan nge-review. oh malah bikin tuh. Nah sekarang kamu bikin kan malah bantu mikir dari awal. Iya, Mereka aku mereka bantu mikir mere dia skill-nya tuh apa, terus aku tuh ngejelasin apa, tuh problem solving dia kayak gimana, tuh ya aku mikir tuh. tuh. Nah ini gini, kalau kalau bikin gitu kan ibaratnya malah porsimu tuh lebih banyak dari aku gitu, untuk urusan CV ya, gitu. Tapi gini, Iya, berarti ya ibaratnya harusnya yang kalau aku kan cuma review nih, kamu pikirin dulu, kirim ke aku, nanti aku baca kamu, aku cocokin sama CV-nya gitu kan. Kalau ini kan sejak awal kau nganu orangnya lebih lebih susah gitu kan, gitu. Nah, iya, di sini kamu harus punya time management yang bagus. Kalau enggak, nanti kamu ngorbanin yang di kamunya sendiri. Nah, sekarang aku pernah ngalamin kayak gitu, ini sharing aja ya, atau buat teman-teman yang lain juga, iya, buat belajar juga. Aku pernah maksudnya gini, aku ada di momen di saat ibaratnya aku bekerja, aku mhm, juga masih review CV, aku iya, ngelatih interview, aku ngumpulin loker,
Aku ngefilter loker dari yang palsu, aku nge-share di grup loker, aku nerima curhat-curhat pribadi. Padahal aku juga masih pengen main, aku masih suka renang. Kalau pembagian tugasku aneh, pasti ada yang nggak jalan tuh di situ, gitu Iya iya kan. bener. Nah Tapi ini jalan semua tuh. Iya. kamu harus bisa itu loh, ini aku nge-review begini, aku tetap nyari info loker loh. Info loker yang ada di grup, itu tuh Heeh udah aku dapat banyak, terus aku ilangin tuh kayak sepertiganya gitu dari yang palsu, aku ilangin heeh. dari yang reputasinya jelek gitu. Itu pun masih ratusan gitu. Kalau mau dari awal aku sehari banyak banget gitu. Itu aku satu-satu, aku Oh, review. dimasukin PDF gitu? Aku satu-satu Iya, iya iya dijadiin PDF? iya jadiin PDF mah gampang gitu. Yang susah tuh cross check ini asli Nyari? enggak, Oh ini oh. valid enggak gitu. Oh, Tapi aku masih bisa sambil nge-Zoom, aku masih bisa main, aku masih bisa olahraga, aku masih bisa tidur, masih bisa nonton stand up comedy di HP gitu. Gitu. Ini bukan masalah aku hebat, bukan itu. Ini cuma manage waktumu aja dan setiap orang bisa ngelakuin itu. Tetap ngelakuin iya itu, sih. gitu Mhm, gitu. Kamu mmm. kalau dilihat dari, load CV-nya, kamu lebih mikir daripada aku ngelihat CV, ya kan. Tapi kamu Iya nggak nyari loker, aku nyari loker, nge-post di grup, aku lebih sibuk. Tapi aku iya nggak ngurus anak kecil, nggak ngurus keluarga, gitu kan. Nggak ngurus baby, kamu ngurus. Nah itu, ibaratnya kan masing-masing punya plus minusnya nih. Jadi aku sama kamu ini iya kan nggak bisa dibandingin, atau dengan teman-teman iya lain yang nonton sampai di menit ini. Berarti tinggal gimana cara me-manage waktu. Jangan sampai kamu nolongin orang, tapi kamunya tidak tertolong. Paham ya? nah itu dia. Nah, itu. Nah, itu beda lagi tuh, gitu. Mungkin kalau ada temen yang lebih straight ya bakal bilang, "Ya nggak usah sok sibuk nolongin orang dulu, kalau kamunya nggak bisa nolong diri sendiri." Tapi aku nggak percaya kalimat itu. Karena kalau kita mau bantu orang nggak harus kita udah settle kok, gitu. Kan ibaratnya Iya kalau kamu mau mau berinfak kan nggak harus kamu jadi orang kaya dulu gitu. iya Aku betul. aku percaya itu. Iya Makanya, tinggal apa, waktu. Kenapa kok waktu? Karena waktu itu adil, setiap orang dikasih 24 jam, dan setiap orang berhak manage sendiri. Nah, ini loh kelebihan kamu tuh di situ. Ibaratnya sama kayak pertanyaan yang tadi soal lo, kalau bukan kamu yang aku tanya soal jurusanmu, ya nanya sama siapa? Nah, ini sama aja. Kalau bukan iya kamu yang bisa manage waktumu, ya siapa lagi? Yang punya badan kamu, yang gerakin kamu, ya kan? Yang punya waktu kamu, ya berarti kamu harus bisa sendiri gitu. Nah, ini menarik banget ya aku ngomong gini karena ini jadi refleksi buat aku sendiri juga gitu, ya kan. mhm. Nah, ini tinggal nanti di sesi selanjutnya atau nanti sesi detail lah ya gitu, aku sampein nih gitu ya, mungkin beberapa alternatif yang bisa kamu lakuin, khususnya pada saat di interview gitu. Wajar sih, kalau soal CV aku nggak banyak ngomong ya, nanti sesi detail aku jelasin dikit gitu, tapi nanti kita akan ke depan akan lebih banyak ngobrol soal interview. Nah, interview itu aku cuma ibaratnya sharing terkait dengan penyampaiannya saja, tapi kamu yang bertanggung jawab dengan apa yang kamu pelajari. Kenapa? Kamu waktu SMA pernah punya guru sejarah, ya kan? Iya Kira-kira guru sejarahmu hidup nggak di zaman kerajaan Majapahit, zaman Mataram gitu, zaman enggak kerajaan Samudra Pasai, enggak kan gitu. Tapi enggak. anehnya guru sejarah adalah orang yang mampu menceritakan secara lancar hal-hal yang dia nggak alami. Keren ya? Kok ada orang yang mampu menyampaikan secara lancar, meyakinkan, bikin pinter lagi orang-orangnya, yaitu siswa-siswanya, gitu. Ini contoh satu aja, di luar sana banyak kenapa ya kok ada orang yang secara lancar mampu menyampaikan hal-hal yang dia nggak alami. Tidak hanya yakin dan meyakinkan, tapi malah bikin pinter gitu. Nah, aku Mhm, ditanya di interview tuh nanyain CV. CV itu aku yang nulis, isinya CV aku alami. Kok bisa aku nggak bisa pede mhm. dan lancar nyeritakan hal yang aku alami sendiri. Padahal di luar sana ada orang yang menceritakan hal yang mereka sendiri nggak alami. Presiden Soekarno baca proklamasi aja mereka nggak nonton di situ. Kok bisa ya? Iya Beliau bener. paham, gitu.
Karena apa? Ya beliau sudah pakai suatu metode, berarti itu kan bisa dipelajari gitu loh. Hal yang dia tidak alami dan itu merupakan fakta atau suatu informasi sedemikian rupa bisa dipelajari untuk disampaikan secara yakin dan meyakinkan, bahkan memahamkan gitu. Ini adalah kalimat yang aku ulang beberapa kali di Zoom yang udah aku upload dan ini motivasiku sendiri saat aku ada masalah dalam menyampaikan pengalamanku. Kok bisa ya yang aku tulis kan aku alami, kok bisa aku nggak lancar menyampaikan yang aku tulis padahal aku alami, di luar sana orang nggak ngalamin aja bisa lancar. Berarti metodenya mungkin buat belajar itu ada yang salah. Pasti ada yang Hmm. salah, intinya gitu. Pasti ada yang salah. Nah, salah ini nggak bisa kamu langsung, oh yang salah berarti ininya. Enggak, kamu breakdown dulu. Mungkin dari materinya, mungkin dari teknik komunikasinya. Apa sih teknik komunikasinya? Breakdown lagi. Materinya kamu breakdown lagi. Mungkin dari nggak familiar dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Mungkin dari, Hmm. kok tiba-tiba bahas yang hubungannya sama pendidikan tertentu, kok bahas sektor tertentu, kok bahas software tertentu, gitu-gitu. Kemampuan komunikasi juga, ini apakah gara-gara online mulu, terus habis itu offline, atau gara-gara keroyokan yang interview banyak, atau gara-gara apa gitu. Di breakdown terus gitu. Nanti akhirnya dibenernya satu-satu, satu-satu, rangkai lagi, udah gitu. Gunakan ini sebagai motivasi aja. Ini motivasiku pribadi untuk aku sendiri sebenarnya gitu, dan ini aku share ke teman-teman juga gitu. Bahwa kalau ada orang yang mampu menyampaikan sesuatu yang tidak dialami, tapi bisa disampaikan dengan yakin, meyakinkan, dan bikin orang itu pinter, artinya kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada hal-hal yang kita alami. Gitu ya. Itu udah kesimpulan tuh, malah keluar kata-kata mutiara ya gitu. Gitu ya. Hmm. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Kayaknya udah Udah cukup ya? ya Luar biasa udah ya. banyak tuh waktunya. Wah, luar biasa ya gitu. Karena kamu memang butuhnya di situ sih. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke sesi detail aja ya. Oke? Oke.